Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Enigma CPNS. Kali ini saya akan membahas tentang soal SKB tenaga pendidik atau guru. Oke, langsung saja. Soal nomor 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 merupakan salah satu undang-undang yang penting dalam dunia pendidikan karena mengatur tentang titik. Ingat, menjawab tidak boleh lebih dari 1 menit. Jadi kita langsung tembak. Jawabannya adalah B, guru dan dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tentang guru dan dosen. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 2, guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru apabila melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama titik. Jawabannya adalah A, 1 bulan. Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Soal nomor 3. Alokasi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan sedikitnya adalah titik dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada sektor pendidikan. Jawabannya adalah C, 20%. Dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan tentang alokasi dana pendidikan, yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Soal nomor 4. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan di bawah ini. Jawabannya adalah E, semua jawaban benar. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Next, soal nomor 5. Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan meliputi hal-hal di bawah ini kecuali jawabannya adalah A, lokasi pendidikan. Jadi syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, manajemen dan proses pendidikan. Oke, next, soal selanjutnya. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSPI) ditiadakan pada tahun 2013 karena membatasi akses hak warga negara untuk mengenyam kualitas pendidikan yang baik. Lembaga negara yang mengeluarkan keputusan peniadaan RSBI ini adalah titik. Jawabannya adalah C, Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan peniadaan rintisan sekolah bertaraf internasional karena membatasi akses hak warga negara untuk mengenyam kualitas pendidikan yang baik. Soal nomor 7. Di bawah ini merupakan jenis-jenis pendidikan informal yang ada di Indonesia kecuali titik. Jawabannya adalah B, pascasarjana. Pascasarjana merupakan salah satu jenjang dari pendidikan formal di Indonesia. 8. Besar biaya satuan bantuan operasional sekolah yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa. Dalam hal ini, ketentuan biaya yang diterima untuk sekolah menengah pertama adalah, jawabannya adalah A,
Jawabannya adalah A, 710.000 siswa per tahun. Jadi biaya satuan bos yang diterima oleh sekolah itu adalah untuk SD 580.000 siswa per tahun, untuk SMP 710.000 siswa per tahun. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan anak usia dini yang dapat dikategorikan dalam jalur pendidikan formal adalah, jawabannya adalah A, TK dan RA. Jadi pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yaitu TK dan Raudatul Atfal RA. Kalau non formalnya kelompok bermain, taman pendidikan anak. Kalau pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal seperti pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Next. Pendidikan pasraman merupakan salah satu bagian dari pendidikan nasional, tepatnya sebagai bentuk dari. Oke, langsung saja jawabannya adalah E. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 30 ayat 4 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabaja samanera dan bentuk lain yang sejenis. Next, nomor 11. Mata pelajaran yang wajib diberikan oleh lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah bagi peserta didik warga negara Indonesia adalah, jawabannya adalah E, agama dan kewarganegaraan. Dalam pasal 65 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional jelaskan bahwa lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia. Soal nomor 12. Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan-kewenangan di bawah ini kecuali jawabannya adalah E, mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru. Jadi kewenangan organisasi profesi guru adalah menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikan bantuan hukum kepada guru, memberikan perlindungan profesi guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, memajukan pendidikan nasional. Next. Dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan merupakan pengelolaan pendidikan pada satuan. Jawabannya adalah E, pendidikan tinggi. Jadi pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Next, soal nomor 14. Pendidikan karakter bangsa melalui PAUDNI diharapkan dapat mencapai sasaran utama pada tahap ketiga yang berlangsung pada tahun titik. Jawabannya adalah D, 2020-2024. Tahap pelaksanaan pendidikan karakter bangsa melalui PAUDNI adalah tahap 1 tahun 2010 sampai 2014, tahap 2 2015 sampai 2019, tahap 3 2020 sampai 2024. Next. Dana bantuan operasional sekolah BOS dapat digunakan untuk membiayai komponen-komponen yang tercantum di bawah ini kecuali. Jawabannya adalah C,
pembiayaan transportasi untuk guru yang mengalami masalah biaya transportasi ke sekolah. Jadi dalam aturan tentang komponen-komponen yang dapat dibiayai oleh BOS tidak disebutkan bahwa pembiayaan transportasi untuk guru yang mengalami masalah biaya transportasi ke sekolah menjadi salah satu komponen yang dapat dibiayai dengan dana BOS. Oke, nah next nomor 16. Penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk sekolah yang masuk ke dalam kategori wilayah terpencil dilaksanakan titik. Jawabannya adalah D, 6 bulan. Penyaluran dana BOS dilakukan setiap periode 3 bulanan. Namun untuk sekolah yang secara geografis berada dalam wilayah terpencil, penyaluran dana BOS dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. And next, nomor 17. Lulusan sekolah yang berkualitas menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan memiliki titik indikator makro. Jawabannya adalah C. 9. Lulusan sekolah atau madrasah yang berkualitas menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan memiliki 9 indikator makro, yaitu pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga berilmu, yang keempat bertanggung jawab, yang kelima sehat, yang keenam cakap, yang ketujuh kreatif, yang kedelapan mandiri, yang kesembilan demokratis. Nomor 18. Program pendidikan profesi guru prajabatan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor ... Jawabannya adalah D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 87 tahun 2013 mengatur tentang program pendidikan profesi guru prajabatan. Di bawah ini merupakan bentuk-bentuk pendidikan menengah kecuali jawabannya adalah A. MTS, Madrasah Sanawiyah. Pendidikan menengah atas itu SMA, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Next. Soal nomor 20. Batas minimal peserta program wajib belajar berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah... Jawabannya adalah B. 6 tahun. Jadi isi dari pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Soal nomor 21. Lembaga mandiri yang dibentuk untuk berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan adalah... Jawabannya adalah C. Komite sekolah. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Nomor 22. Mata pelajaran antropologi merupakan salah satu mata pelajaran karakteristik penjurusan yang diujikan dalam ujian nasional tingkat SMA untuk jurusan ... Jawabannya adalah A. Bahasa. Jadi mata pelajaran antropologi itu mata pelajaran karakteristik penjurusan yang diujikan dalam ujian nasional tingkat SMA untuk jurusan bahasa, bersama dengan mata pelajaran sastra Indonesia dan bahasa asing pilihan. Next. Soal nomor 23. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan hal-hal di bawah ini kecuali jawabannya adalah B. Peningkatan kualitas tempat belajar. Jadi kurikulum itu disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam
rangka NKRI dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika, perkembangan global, persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan. Oke, soal nomor 24. Adi Widyalaya adalah program pendidikan yang setara dengan titik. Jawabannya adalah ASD. Adi Widyalaya adalah program pendidikan yang sederajat dengan SD, MI, paket A atau dinilai dasar. Soal nomor 25. Sebagai sarana untuk mendukung pengembangan profesi, pemerintah memberikan guru hak cuti studi dengan masa cuti maksimal titik. Jawabannya adalah B. 6 bulan. Guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan untuk pengembangan keprofesian paling lama 6 bulan dengan tetap memperoleh hak gaji penuh. Oke, sekian dulu dari saya membahas soal SKB guru atau tenaga pendidik. Jangan lupa like, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.